Selamat malam semuanya, welcome di Unlock with me, Billy Boon. Dan seperti biasanya pada malam hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa. Siapa mereka? Nanti ya, sabar. Mereka ini akan membuka pemikiran kita, akan meng-unlock wawasan kita semua ya. Nah jadi seperti biasa saya selalu pesan untuk teman-teman semua yang ada di rumah untuk catat apa aja yang kalian suka dari yang disampaikan oleh kedua narasumber pada malam hari ini. Nanti setelah acara langsung ke Instagram saya di @billyboonyot, kemudian cari postingan episode pada malam hari ini dan kemudian tulis di kolom komentar apa aja yang kalian dapetin dari kedua narasumber pada malam hari ini. Nanti yang beruntung dua orang akan mendapatkan kacamata persembahan dari Optic Stage dan juga dua orang akan mendapatkan masing-masing satu buah buku yang mantap, updated, dan buku Y yang saya tulis. Nah, tapi sebelum saya memanggil narasumber yang pertama pada malam hari ini, ada sesuatu yang nggak biasa nih. Jadi kalau dulu di awal-awal Unlock tapingnya di Grand Studio gitu ya, dihadiri oleh ratusan anak-anak muda yang datang ke sini antusias, pengen dibukakan pikirannya. Nah, tapi sejak pandemi, kita otomatis nggak bisa rame-rame lagi di dalam ruangan. Malam ini disaksikan di seluruh Nusantara, ya, via Zoom. So, jadi saya mau nyapa dulu nih. Teman-teman semuanya, halo yang udah hadir di sini. Oke, anyway, saya nggak mau panjang-panjang lebar, saya akan langsung memanggil narasumber pertama kita pada malam hari ini, yaitu Mas Ami. Silakan Mas Ami. Saya Amir Aditya, dan 10 tahun yang lalu saya nggak pernah menyangka kalau saya bisa berdiri di sini dengan bangga memperkenalkan diri sebagai seorang notaris. Ada satu quote yang saya sangat suka, yaitu tidak ada yang abadi selain perubahan. Maksudnya, dunia ini berubah dengan konstan, dengan sangat cepat. Mereka yang bisa survive itu bukanlah mereka yang paling kuat atau mereka yang paling pintar, tapi mereka yang paling bisa beradaptasi. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya, bagaimana perubahan besar dunia menabrak karir saya dan bagaimana cara saya beradaptasi. Saya mengawali karir saya di usia yang sangat muda, pada tahun 96, itu saya menjadi penulis di majalah anak-anak. Setahun kemudian saya diminta untuk mengasuh majalah video game pertama di Indonesia. 1 dekade setelahnya, saya banyak berkecimpung di dunia majalah. Saya turut membidani lahirnya lebih dari 10 majalah pop culture di Indonesia. Saya juga berbisnis. Bisnis saya nggak jauh-jauh beda dengan bidang yang saya geluti. Saya punya game center, ada 7 outlet di Surabaya pada saat itu. Jadi singkatnya, di saat usia saya masih relatif muda, saya merasa sangat sukses. Saya punya karir yang bagus, saya punya bisnis, saya punya network yang bagus. Tapi tidak ada yang permanen. Media yang dulunya cetak, tiba-tiba menjadi digital. Yang dulunya berbayar, mendadak menjadi gratis. Nggak ada lagi tuh yang beli majalah. Padahal dulu majalah itu adalah salah satu sumber hiburan yang orang biasa beli mingguan, beli bulanan, langganan, tiba-tiba itu nggak ada. Bisnis saya juga terdampak. Kalau dulu orang berbondong-bondong main game di game center, tiba-tiba udah nggak ada lagi yang seperti itu. Orang udah bisa dengan mudah main game di smartphone mereka. Apa yang harus saya lakukan pada saat itu? Saya banting setir. Kebetulan saya ini sarjana hukum. Saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya. Saya menyelesaikan magister kenotariatan dan tahun 2015 saya diangkat menjadi notaris. Nah, di sini bisa dilihat masa-masa awal perjuangan saya menjadi notaris. Saya bahkan harus jual mobil dan perjalanan dari domisili saya ke kantor itu cukup jauh, 30 kilo. Itu adalah harga yang harus saya bayar untuk beradaptasi dengan perubahan. Tapi saya happy, saya menikmati prosesnya dan saya bangga sekali menjadi seorang notaris karena notaris itu adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat alat bukti yang sempurna atau yang disebut sebagai akta otentik. Maksudnya bagaimana?
Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua itu pasti akan melakukan kegiatan keperdataan. Mau itu melakukan jual beli, mau itu membuat kontrak, membuat perjanjian, dan lain-lainnya. Jika membuat di hadapan notaris, maka perjanjian tersebut akan menjadi akta otentik atau alat bukti yang sempurna tadi. Notaris itu fungsinya, role-nya adalah sebagai pihak ketiga terpercaya untuk mencegah terjadinya fraud and forgery. Jadi ini adalah profesi yang sangat penting dalam kehidupan bisnis. Notaris juga udah lama sekali ada di Indonesia, sejak tahun 1620-an, bahkan sebelum negeri ini bernama Indonesia. Jadi notaris ini sudah punya role yang penting, sudah punya kewenangan dari undang-undang dan merupakan profesi yang sudah lama ada. Jadi saya mengambil kesimpulan ini adalah salah satu profesi yang paling kebal terhadap perubahan zaman. Jadi saya nggak salah pilih nih, saya banting setirnya nggak salah pilih. Kita tahu saat ini dunia itu sedang mengalami perubahan yang sangat besar yang disebut sebagai revolusi industri 4.0. Kenapa disebut revolusi? Ya karena memang ini seperti perang. Mereka yang tidak bisa mengikuti perubahan zaman akan tersingkir, akan musnah. Sebelumnya kita sudah melewati revolusi pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat ini penekanannya adalah pada teknologi digital, internet, cyber. Kemudian muncul pertanyaan, apakah notaris bisa bertahan dengan perubahan zaman seperti ini? Seperti yang tadi saya sampaikan, produk notaris itu adalah akta otentik. Dan untuk membuat akta otentik itu ada beberapa persyaratan formil yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah adanya klausul untuk hadir menghadap di hadapan notaris. Maksudnya, para pihak yang ingin membuat akta otentik itu harus ketemu berhadapan langsung dengan notaris, dibacakan secara langsung di waktu dan tempat yang sama. Jadi kalau ada orang dari Jakarta misalnya ingin membuat perjanjian dengan orang dari Surabaya, mereka harus pergi di Jakarta, dia harus pergi ke Surabaya, membuat perjanjian di Surabaya di hadapan notaris atau sebaliknya. Tentu saja hal itu tidak sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0, di mana jarak itu nggak lagi menjadi masalah. Saat ini kalau kita lapar saja, itu makanannya yang datang ke kita gitu. Nah, kenapa notaris ini belum bisa melakukan tugasnya secara online? Saya melihat bahwa sebetulnya bukan berarti notaris tidak bisa berubah. Bukan berarti kami tidak ingin beradaptasi dengan perubahan. Saya melihat teknologi ke sana juga sudah ada. Notaris juga udah canggih kok. Yang belum ada adalah aturan hukumnya. Kami nggak mungkin untuk bisa menabrak itu karena itu akan berpengaruh terhadap keabsahan akta otentik yang kami buat. Di saat pandemi ini tuntutannya semakin berat. Serba digital itu jelas diperlukan sekali sekarang ini. Kita melihat pandemi ini membuat dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Saya melihat bahwa kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Jangan pernah untuk berhenti belajar dan kita harus jeli dalam melihat peluang. Di masa pandemi ini semuanya berubah. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bagi saya pribadi, tanpa saya meninggalkan profesi saya sebagai notaris, saya mengeksplor begitu banyak hal di tahun kemarin. Saya kembali mengulik media, bukan lagi majalah seperti dulu gitu. Saya banyak belajar sosial media. Saya percaya ini menjadi masa depan media. Orang nggak lagi mendapatkan informasi terbaru dari media digital, tapi sekarang dari sosial media. Saya juga kembali ke industri game tahun lalu. Nggak lagi menulis tentang game, tapi saya invest di portalnya Game Indonesia. Saya percaya ini akan menjadi masa depan industri game di Indonesia. Jadi kita harus siap dengan segala perubahan, karena perubahan itu akan selalu terjadi. Dan mereka yang mampu bertahan adalah mereka yang mampu untuk beradaptasi dengan perubahan. Terima kasih, saya Amir Aditya. Buka mata kita bahwa
kita harus bisa melihat peluang lain. Tidak perlu kita tinggalkan misalnya apa yang kita perjuangkan sekarang, tapi mungkin kita bisa coba peluang-peluang lain. Bro, thank you so much udah mau berbagi. Sama-sama. Keren banget. Jadi Thank you. kalau ngomongin satu benang merahnya tadi di quote yang di terakhir ya intinya ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi ya dengan Betul. pergantian Dengan zaman-zaman ya. perubahan yang begitu cepat. Oke. Nah, mau nanya dulu dong. Kan tadi kan dibilang bahwa di awalnya itu media terus ke Ya, game gitu ya, kan. ya, Tapi ya. kuliahnya kenapa hukum ya? Kenapa nggak ngambil apa broadcasting atau jurnalistik atau PR, markom yang kayak gitu-gitu? Yang lebih ke media gitu Iya, ya. exactly. Jadi saya melihat hidup kita itu tidak akan pernah lepas dari masalah hukum, Betul, ya kan? betul. Jadi daripada nanti ketika dewasa kita berurusan dengan hukum dan hukum itu jadi mahal sekali, saya pikir waktu itu saya kuliah hukum aja. Supaya teman-teman saya banyak yang dari hukum. Sekarang teman saya banyak yang hukum, banyak yang pengacara, banyak yang hakim, macam-macam. Dan itu network aja sebetulnya. Pemikirannya as simple as that gitu Iya, ya. iya. Bahwa hidup Daripada kita nanti tidak suatu akan- hari misalnya kena Ya, bukan berbisnis segala macam Betul, amit-amit lah ya betul, harus betul, betul, berurusan dengan betul. hukum gitu. Iya. Tapi daripada nanti mahal mendingan saya sendiri aja ngerti hukum gitu dan jadi nanti punya teman-teman di hukum Betul, gitu. betul. Wow. Bukan nanti kena masalah ya, kita bukan berharap Iya. itu, tapi urusan hidup kita tuh akan penuh dengan urusan hukum. Ya, ya, betul, Jadi betul. kita harus cari teman sebanyak mungkin kan. Saya pikir yang paling gampang saat itu adalah ya kuliah aja, kuliah hukum gitu. Wow. Yang lain kita bisa sambil belajar ya, Ya. tapi network pertemanan tuh kan yang harus kita bina dari Ya. awal. Nah, itu ide itu apakah diajarin oleh orang tua? Orang tua saya nggak ada yang berprofesi sebagai di bidang hukum. Nggak ada malah ya? Ekonom malah mereka. Saya bersyukur orang tua saya membebaskan anak-anaknya untuk mengambil jalan apapun gitu loh. Jadi Penting saya tuh. melihat, oh ya hukum lah. Saya Didukung mau ya? hukum. Iya. Terus lanjut ke notaris, men. Oke. Why? Oke. Jadi saya kuliah hukum, kemudian saya masih sibuk dengan kehidupan bisnis, media dan lain-lain lah. Ketika saya memutuskan untuk banting setir tadi, saya melihat pilihannya cuma ada antara mau ke magister hukum atau magister kenotariatan. Ya. Magister kenotariatan adalah ilmu yang baru. Kalau magister hukum berarti saya melanjutkan apa yang saya sudah pelajari dan dipertajam. Pilihan berkarir di bidang hukum juga banyak sebetulnya, mau jadi pengacara dan lain-lain. Tapi saya melihat notaris itu yang paling Banyak duitnya. bukan. Semua banyak duitnya. Mengaku. Bukan Oke. gitu. Saya ketemu dengan orang-orang yang happy, yang datang dengan aura positif. Kalau kita ke notaris, itu pasti kita happy. Oh gitu ya? Pasti Iya, kita bener happy. ya? Mau Kalau bikin kita perusahaan. mau bikin bisnis bareng, mau bikin jual beli, pasti mau kerjasama, mau hal-hal yang happy. Iya, betul. Kalau mau ribut-ribut ya mungkin ke urusan hukum yang lain. Tapi kalau ke notaris itu auranya positif, positif banget di situ. Oke. Gitu. As simple as that ya pemikirannya. Iya, iya. Oh nggak pernah. Jujur saya punya teman-teman notaris yang beberapa teman notaris nggak pernah ada yang bilang yang kenapa milih notaris. Selalu alasannya yang macam-macam lah gitu ya. Oke. Tapi Yang banyak itu- duitnya tadi ya. Ini berarti ya? banyak duitnya tadi bener. Tapi bener nggak banyak duitnya? Duit itu semua itu adalah efek. Jadi bukan karena kita ngejar duitnya. Saya percaya kalau kita bisa melakukan pekerjaan kita apapun itu dengan benar, kita bisa networking dengan benar, duit itu akan ikut. Kalau kita flashback lagi jauh ke belakang gitu ya. Baik. Kan orang tua nih dari keluarga ekonomi ya, ekonom gitu kan. Ekonom. Dulu waktu kecil tuh kalau boleh dibocorin ujangan dari orang tua apa? Orang tua saya betul-betul membebaskan anaknya untuk mengambil jalan hidupnya masing-masing. Tidak ada yang diarahkan, bahkan diarahkan ya. Diarahkan Bahkan aja enggak ya? Betul-betul bebas. Jangannya cuman kamu bisa jadi apapun tapi harus jadi yang paling maksimal di sana gitu. Kalau mau mengerjakan apapun boleh, kerjakan dengan sangat serius. Tadi juga nyempet cerita dulu di awalnya ngomongin tentang media game, media terus Ya, kemudian ya, di ya. game gitu Ya. ya. Sekarang terus kemudian ke notaris gitu ya. Sekarang balik lagi. Sekarang ini kayak roda jadi 360 derajat nih. Sekarang invest lagi di media dan di game platform. Di platform game, Iya. ya. Kenapa?
apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Kadang orang merasa bahwa apa yang dia pilih selama ini ternyata fail gitu ya. Jadi orang yang ada slogan jangan pernah menyerah gitu. Menurut saya itu nggak benar juga gitu. Kenapa? Jadi itu saya sering ngomong kayak gitu loh. Iya. Nggak benernya kenapa coba? Nggak benernya itu saya lihat gini. Ketika kita bisa mengkalkulasi apa yang kita lakukan ternyata memang tidak ada masa depannya. Oke. Terus kita paksakan terus, ya Benar. itu fail. Itu akan lebih terperosok lagi. Jadi ketika kita tahu bahwa kita harus bisa menghitung ya, kita tahu di depan kita jalannya tidak terlalu bagus, kita shifting ke ada masalah ke yang lain. Tapi apa yang kita sudah pernah lakukan itu tidak akan pernah sia-sia menurut saya. Itu akan menjadi experience kita, akan menjadi ilmu buat kita, akan menjadi ilmu kita. Ya. Dan ketika akhirnya saya sekarang menjadi notaris, sekarang saya punya peluang untuk mengerjakan hal-hal lain yang dulu mungkin pada saat itu stuck. Jadi saya bisa kembali lagi gitu, ke industri game gitu loh. Saya juga banyak ya belajar lah. Kemarin pandemi itu kan memukul semua pihak gitu. Semua industri ya. Semua. Ketika banyak orang yang memilih untuk berkeluh kesah atau menyerah dengan nasibnya ya. Saya melihat itu justru peluang kita untuk eksplor hal-hal baru gitu. Gimana caranya untuk punya pemikiran yang barusan Mas Ami bilang ke kita semua? Dikala banyak orang yang kena hantam COVID, semuanya keluh kesah, semuanya ngerasa down, and yet Mas Ami di sini bilang yang saya memilih untuk cari peluang baru. Gimana untuk bisa punya pemikiran itu, karakter itu gimana? Ya, kita harus tahu bahwa kita bisa pindah jalur itu kapanpun kita bisa. Kita punya kemampuan. Manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi. Jangan merasa bahwa oh ini adalah garis hidup saya, oh jalan hidup saya di sini. Akhirnya apa? Kita benar-benar kayak pakai kacamata kuda gitu. Kita nggak tahu bahwa kita punya peluang-peluang lain. Buka mata kita bahwa kita harus bisa melihat peluang lain. Tidak perlu kita tinggalkan misalnya apa yang kita perjuangkan sekarang, tapi mungkin kita bisa coba peluang-peluang lain. Menurut saya seperti itu. Lanjutannya berarti gini nih, udah ngeliat nih ada peluang nih di sebelah sana. Ya. Tapi banyak anak muda, generasi muda Indonesia yang takut, nggak pede. Mesti gimana? Itu jadi mindset, jika kita selalu beranggapan itu susah, ya kita tidak akan pernah mulai. Kalau kita bingung sekali untuk jalan ke kiri atau ke kanan, ya kita nggak akan pernah bisa jalan gitu. Yang penting jalanin aja dulu gitu. Tapi tentu dengan diukur ya. Di situ ada masa depannya enggak Ya. gitu. Dan mungkin ketika ngambil langkahnya nggak usah langsung loncat yang gede gitu ya. Mungkin bukan dengan modal yang besar, tapi modalnya dari kecil-kecil dulu ya. Dari kecil-kecil dulu. Untuk nambah PD kita. Small step itu penting. Kadang orang selalu berpikir dia ingin lompatan yang besar, tapi dia merupakan bahwa small step itu penting sekali. Ya kayak saya pernah ngeliat satu postingan di sosial media. Kan nggak mungkin kalau kita mau naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2 langsung loncatin 10 nggak mungkin. Pasti kita pasti dari, satu betul, gitu ya. Ujung-ujungnya kita nyampe ke lantai 2 gitu kan. Betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir saya. Itu tadi ngomongin tentang berani melompatnya. Tapi gimana caranya ngelihat peluang? Pada saat Mas Ami berapa tahun terakhir udah jadi notaris, kan pasti sibuk, banyak kerjaan segala macam gitu. Terus bisa ketemu peluang di platform game maingame.com ini, terus kemudian di media, itu dari mana bisa? Di ternak kambing misalnya. Iya, di ternak kambing. Oke. Banyak yang lagi deh. Nah itu gimana bisa dapetin peluang-peluang itu dari mana? Dari network. Kita Pertemanan. Oke. Itu yang sangat penting menurut saya ya. Jadi perluas network kita harus ketemu dengan banyak orang. Jangan merasa profesi saya misalnya game ya, temannya cuma orang game aja. Profesi saya di bidang hukum, temannya itu aja. Jadi harus punya teman seluas mungkin, ketemu dengan semua orang, dan dari situ kita bisa melihat peluang-peluang. Karena saya percaya di balik tiap kesulitan itu pasti ada peluang juga. Oke. Ya. Men, thank you so much udah berbagi. Sama-sama. Jadi Terima kalau kasih juga. satu benang merahnya adalah kita manusia ya, kita bisa beradaptasi ya. Yang penting jangan nyerah dengan gampang, jangan keluh kesah gitu ya. Betul, Tapi apapun yang lagi ada di depan kita ya hadapin aja, coba aja. Betul. Karena kita manusia mampu untuk beradaptasi. Right? Betul. And thank you so much. Kita Thank you. cheers. Wah, tepuk tangan dong. Gimana nih? Oh, yang teman-teman di Zoom mana tepuk tangannya? Yeay. Ada hal yang ingin saya cover, yaitu insecurity saya, ketidakamanan saya terhadap diri saya sendiri. Karena saya merasa kurang baik, kurang pintar mungkin, dan yang lainnya.
Oke, kita masih di Unlock with me, Billy Boon. Dan sebelum saya memperkenalkan narasumber berikut, saya pengen ngajakin dulu teman-teman semua untuk ikutan Britama Festival Ramadan penuh berkah dan menangin banyak hadiah menarik. Caranya gampang, tinggal buka tabungan Britama dan kemudian tambahin saldo sebanyak-banyaknya, kemudian juga bertransaksi sebanyak-banyaknya lewat aplikasi Brimo. Ada grand prize-nya, satu buah BMW X3 selama periode bulan April sampai dengan bulan Juni 2021. Info lebih lanjutnya ada di layar kaca ya, tinggal dibaca aja. Dan jangan lupa untuk catat apa aja yang kalian dapetin dari narasumber tadi dan kemudian narasumber yang akan berbagi pada malam hari ini. Kemudian nanti di akhir acara tinggal ke Instagram saya @billybunyot, cari postingan malam hari ini, kemudian di kolom komentarnya tulis apa aja yang kalian pelajarin, apa aja yang kalian dapetin ya. Untuk bisa menangin 2 buah kacamata persembahan dari Optics dan juga buku yang on top updated dan juga buku Why yang saya tulis. Alright, without any further ado, please welcome Mbak Faye. Woo! Terima kasih Mas Billy. Hari ini saya akan berbagi tentang the power of letting go. Letting go di sini bukan artinya diem, nggak ngapa-ngapain. Letting go ini lebih ke arah menerima situasinya, kondisinya, tetapi kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu niat baik kita dan juga usaha kita. Hari ini saya mau berbagi sedikit berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya ambil beberapa fakta yang saya kutip dari WHO. Jumlah orang yang depresi itu ternyata makin banyak gitu ya. Ada 300 juta orang lebih di seluruh dunia yang depresi. Dan depresi itu bukan hal yang ringan gitu ya, tapi justru sama katanya parahnya dengan kanker stadium akhir. Dan juga merupakan kontributor utama dalam penyakit, terutama penyakit-penyakit berat. Kenapa sih kayaknya hari-hari ini yang namanya depresi itu kayak makin banyak gitu ya. Ternyata kalau dilihat-lihat hari-hari ini semua ukuran-ukuran kultur yang ada di masyarakat selalu menyamakan yang namanya sukses itu dengan pencapaian semata, pencapaian materi gitu ya, tanpa melihat ada meaningful purpose gitu ya. Di belakangnya apa sih kalau udah mencapai, berikutnya ngapain dan apa artinya? Apakah dengan memiliki itu semua udah pasti kita bahagia dan juga merasakan kedamaian? Karena fokusnya pada pencapaian dan pencapaian, secara sadar tidak sadar, kita dari kecil terbentuk untuk menjadi, saya bilang, alpha profile. Selalu mungkin multitasking gitu ya, go-getter. Kadang-kadang terlalu fokus di situ, kita melupakan apa sih yang ada di dalam diri kita, apa sih yang paling meaningful buat kita. Nah, jadi pengennya kontrol, semuanya harus dikontrol. Semuanya harus sesuai dengan plan saya, rencana saya, keinginan saya. Dan ternyata itu capek loh, karena ternyata nggak semua hal yang ada itu bisa kita kontrol sesuai keinginan kita. Apa sih ego itu gitu ya? Ego itu bukan diri kita sendiri. Jadi ini saya belajar dari pengalaman saya waktu saya sakit. Sebelumnya saya orang yang sangat ambisius, go-getter semuanya. Dan saya selalu mengukur harus achieve A, B, C, D, E. Karena sebetulnya ada hal yang ingin saya cover, yaitu insecurity saya, ketidakamanan saya terhadap diri saya sendiri. Karena saya merasa kurang baik, kurang pintar mungkin, dan yang lainnya. Jadi sepanjang hidup saya, waktu itu selama 39 tahun saya selalu berusaha untuk achieve dalam sekolah, dalam karir gitu ya. Sampai suatu hari saya dikasih experience, pengalaman dengan kanker. Waktu itu Oktober 2016, saya dinyatakan kanker stadium 4B. Dari rahim sudah menyebar ke usus, ke kandung kemih, dan juga liver. Kalau stage 4B itu udah tahap akhir, tinggal satu langkah lagi menuju exit gate dan bye gitu ya. Tapi Tuhan baik, saya dinyatakan sembuh itu di bulan Juni 2017, jadi dalam 8 bulan. Saya sangat berterima kasih sama Tuhan untuk itu. Saya diberi kesempatan hidup kedua gitu ya, untuk memperbaiki apa yang harus saya perbaiki. Selama dalam sakit itu, banyak hal yang saya pelajari, yang nggak mungkin saya dapetin dari kelas, yang nggak mungkin saya dapetin dari
nonton atau baca, tapi dari pengalaman itu. Ternyata saya waktu sakit itu baru nyadar, ternyata itu tuh aku tuh high functioning depression, itu yang saya alami. Jadi sebetulnya saya depresi, tapi saya tetap bisa aktif, tetap bisa efektif mengerjakan ini itu. Justru malah saya menutupi depresi itu dengan semakin banyak kegiatan, semakin banyak yang pengen saya achieve. Ego saya yang menutupi itu gitu ya, karena ego itu nggak mau kelihatan saya lemah di depan orang lain. Ego itu pengennya selalu kelihatan kuat, selalu bagus, selalu pinter, padahal banyak kok kelemahannya dan sebetulnya that's okay. Nah, jadi saya belajar di situ satu poin, bahwa ternyata yang membuat saya nggak happy atau yang membuat saya nggak bisa lebih baik lagi itu adalah ego saya sendiri. Bukan keadaan, bukan situasi. Karena ternyata situasi keadaan tidak bisa saya kendalikan. Jadi kalau nggak bisa dikendalikan, ya ngapain saya paksain kendaliin, malah stres sendiri gitu kan. Tapi satu-satunya bisa saya kendalikan adalah niat baik saya dan usaha saya. Di situ saya belajar ternyata apapun di depan saya, berterima kasihlah. Karena even hal yang kelihatannya saat itu paling buruk pun gitu ya, sebetulnya bisa menjadi golden key-nya kita, kunci emasnya kita untuk menemukan diri kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Satu hal lagi yang saya belajar melalui pengalaman sakit tersebut ya, ternyata selama hidup saya, waktu itu 39 tahun ya, saya buang-buang hidup saya itu untuk mencapai ini, itu, tapi untuk pembuktian kepada orang lain. Di situ saya mulai bertanya, jadi sebenarnya saya hidup itu buat apa gitu ya, kemarin-kemarin saya ngapain aja gitu ya. Nah, ternyata sebelum-sebelumnya saya cuma fokus pada pencapaian dan pencapaian tanpa mencari dulu tujuannya apa, tanpa mencari dulu meaningful purpose-nya apa. Dan akhirnya saya tersesat cuman kayak di putaran aja gitu ya, lari makin cepat ya putarannya makin cepat, tapi jadi kayak robot. Saking pengen semuanya kontrol supaya achieve gitu ya. Saya di sini tulis let go and let God. Kedengarannya a bit spiritual, but yes it is. Dulu saya orang yang selalu semuanya berdasarkan logika. Waktu sakit saya belajar, oh ternyata logik saya itu hanya berdasarkan apa yang saya dengar, saya lihat, saya baca, saya alami. Dan itu hanya satu titik kecil dibandingkan the whole universe, di alam semesta. Banyak hal yang saya masih nggak tahu, tapi saya sombong. Udah baru lihat satu chapter, sudah menyimpulkan. Padahal masih banyak lembaran-lembaran berikutnya yang saya nggak tahu. Dan sebetulnya, the whole universe tadi, semesta tadi yang saya belum tahu, itulah di mana letak semua kemungkinan, possibilities. Yang namanya miracle, keajaiban, ataupun berkat-berkat lainnya, itu adanya di sana. Caranya gimana untuk bisa melangkah ke sana, gitu ya, ke yang kita belum tahu, yaitu tadi. Kalau pakai semata-mata logik aja, pikiran kita aja, banyak takutnya. Mau maju takut, mau ngapain takut, karena banyak yang kita nggak ketahui. Tapi pada saat kita mulai bisa merendahkan hati kita dan melihat bahwa kemungkinannya banyak loh. Saya lebih berani untuk moving forward walaupun saya nggak tahu. Karena saya yakin kemana saya pergi, apapun yang saya hadapi, yang penting niat baik saya dan usaha terbaik saya. Kemanapun itu, pastinya akan membuat saya jadi pribadi yang lebih baik, dan itu yang paling penting. Karena pada saat saya bisa menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri, saya bisa deliver tujuan kenapa saya ada di dunia ini. So, let go and let God. Terus, gimana sih caranya buat letting go gitu ya? Buat berserah, bukannya menyerah ya, tapi berserah gitu ya. Berserah dan memberikan yang terbaik yang kita bisa lakukan dengan niat baik kita. Saya waktu itu belajar juga dari waktu saya sakit itu, ternyata yang bikin kita susah berserah itu tadi, insecurity. Karena kita merasa nggak aman dengan diri kita sendiri. Kita nggak ngerasa cukup baik. Jadi pengennya semuanya kita kendalikan gitu ya. Jadi how to get started, bagaimana memulainya untuk bisa letting go, mencintai diri sendiri dulu tanpa syarat, apa adanya. Kalau saya nggak sempurna, ya iya saya nggak sempurna kok, saya manusia biasa. That's fine. Yang penting saya mau belajar dan saya mau bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga saya bisa berkontribusi lebih baik lagi buat orang-orang di sekitar saya. Mencintai diri tanpa syarat. Dengan kejujuran itu kita bisa punya kebebasan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dengan seluas-luasnya tanpa takut dijudge orang, dinilai orang. Karena orang bisa menilai kita apa aja gitu ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dan biasanya judgement-nya orang, penilaian orang terhadap kita itu berdasarkan pengalaman pribadinya. Halaman terakhir, breakdown to breakthrough gitu ya. Jadi tadi,
mantranya saya buat diri saya sendiri. Kalau pas mengalami challenge, kesulitan, yang saya pikir, aduh udah deh kayaknya nggak ada jalan. Tapi itu kan logik saya, ego saya. Saya selalu berpikir, nggak apa-apa, Faye. Emang susah kok. Kalau gagal, ya nggak apa-apa. Sama seperti waktu saya sakit, breakdown. Saya mengalami breakdown. Mental saya down dan semuanya gitu ya. Sampai, ya saya dulu bilang ugly duck gitu ya, tiba-tiba botak semuanya. Tapi sebetulnya breakdown itu artinya apa? Menghancurkan, breakdown. Breakdown my ego. Breakdown semua cara pikir, attitude saya yang sudah tidak sesuai, yang tidak menunjang saya atau mendukung saya untuk menjadi versi terbaik dari saya. Karena ada breakdown itu, dan saya tidak menyerah di breakdown itu, tapi belajar dari breakdown itu, saya bisa tumbuh dan bisa memberikan kontribusi lebih baik lagi buat orang sekitar saya. Untuk bisa deliver purpose saya, tujuan saya kenapa ada di dunia ini. Dan ngomongin purpose, tujuan itu bukan something yang related dengan title, jabatan, atau sesuatu yang wow, harus gimana gitu ya. Tapi tentang serving others, tentang melayani orang. Yang sama-sama kita semua dalam perjalanan untuk belajar menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bagaimana kita supporting, mendukung orang lain juga dalam perjalanannya untuk menjadi pribadi mereka yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, begitu sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Mengalami cancer gitu ya. Ya bukan karena Tuhan jahat sama saya, bukan karena saya lagi dihukum, bukan. Tapi emang Faye harus belajar sesuatu. Dengan adanya cancer ini, actually saya belajar banyak. Faye, thank you so much udah berbagi. My goodness, pertanyaan pertama saya tadi waktu presentasi berapa kali nahan air mata, emosi mengingat experience? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Karena semuanya udah dianggap bukan sebuah kesedihan, tapi It's a berkat. menjadi sebuah berkat ya. Saya lebih bahagia loh. Yes, oke, kelihatan, itu kelihatan. Tadi benar-benar begitu dengerin ceritanya, it's super inspiring ya. Pertanyaannya gini, Faye, anak-anak muda yang sekarang lagi nonton kita, mungkin mereka berada di Faye yang zaman dulu. Iya kan? Bisa jadi. Lagi mungkin baru lulus kuliah, lagi menitik karir, pengen sukses di karir. Salah nggak? Kan nggak salah dong. Nggak ada yang salah dengan pengen sukses di karir. Oke, nah tapi kan kalau sekarang Faye udah ngomonginnya tentang purpose hidup, berbagi ke orang lain dan seterusnya. Kayaknya nggak nyambung buat sama mereka-mereka ini. Gimana caranya supaya mereka bisa sadar dan ngerasain dan melakukan apa yang Faye barusan sharing di Unlock? Iya, betul sekali. Nggak ada yang salah untuk pengen jadi sukses di karir, mau apapun itu ya. Nggak ada yang salah menjadi sukses dalam hal materi. Ya. Tapi kalau saya umpamakan, itu kayak kompas. Kompas, kita set utaranya tuh sebelah mana apa gitu kan. Kalau dulu nih, ini pengalaman saya aja gitu ya. Kalau dulu saya setnya adalah pokoknya harus achieve nih di karir kayak gini ABCDE. Tanpa saya cari dulu saya itu siapa sih sebenarnya. Oke. Saya itu kelebihan kekurangannya apa sih. Saya itu maunya apa sih. Nggak pernah tanya sama diri sendiri. Oke. Pokoknya harus gini. Komparasinya ngelihat di masyarakat lah. Pokoknya kalau mau diterima masyarakat yang namanya sukses adalah seperti ini definisinya. Jadi ya bablas kan karena salah utaranya tuh, gitu kan. Jadi cuma achieve at one point. Terus emang kalau udah achieve semua itu apa artinya buat saya? Waktu dulu itu ya achieve semuanya baik-baik aja. Terima kasih Tuhan baik sama saya gitu ya. Tapi di dalam hati saya kosong. Punya itu semua. Kalau kita di dalam itu kering, ya nggak jadi apa-apa gitu ya. Happy tapi nggak bermakna happy-nya gitu kan? Betul, happy-nya happy ya di luar aja permukaan gitu ya, nggak sampai ke dalam. Jadi saya dulu suka bilang, iya dulu saya betulan better karena pengen dengan ambisi pengen achieve semuanya, saya jadi better person, yes gitu ya, saya jadi orang lebih baik. Tapi at the same time saya juga bitter, pahit gitu ya. Nah ternyata kalau setelah saya lihat lagi mereview hidup saya dari pengalaman itu,
naruh utaranya, ngeset utaranya harus bener nih kompasnya. Satu ya tadi, purpose-nya apa dulu. Baru yang lain akan mengikuti. Ya udah, dalam pekerjaan gitu ya. Yes, kita bisa tetap kok sukses di dalam karir gitu ya. Tapi kita udah punya pakemnya nih, udah punya value-nya. Yes. Aku tuh purpose aku mau ini loh. Jadi waktu kita ngerjainnya gitu ya dengan purpose itu semuanya ada meaning-nya. Bukan cuma sekedar dapat gaji, bukan sekedar dapat bonus atau title yang bagus gitu yang mentereng. Tapi oh I know. Saya tahu pada saat saya melakukan ini apa sih impact-nya buat orang lain? Bagaimana orang lain akan merasa terberkati dengan apa yang kita lakukan gitu kan? Itu yang harganya Betul. priceless gitu ya, nggak bisa dinilai dengan apapun gitu ya. Dan itu yang kasih kebahagiaan buat diri sendiri. Jadi pada saat kita sebetulnya support orang lain gitu ya, bukan untuk orang lain aja loh. Tapi actually balik lagi ke kita, kitanya lebih happy. Betul. Oke. Seperti itu. Jadi purpose itu udah lebih besar dari diri kita ya. Betul. Karena it's all about giving, dan tapi giving yang ngerasain bahagia ternyata bukan cuma mereka. At the end of the day kita juga ngerasain, karena ketika kita giving, ketika kita berbagi, kitanya juga bahagia. Betul. Dan purpose itu kan kalau ngomongnya tadi ya serving others gitu ya. Tadi Billy udah bilang bukan tentang kita lagi nih, tapi tentang buat orang lain. Itu juga bukan berarti kita mengabaikan diri sendiri. Justru kita harus ensure dulu nih, pastikan diri sendiri udah fully charge, udah terpenuh gitu ya. Kalau baterai penuh dulu. Jadi apa yang kita share bagi ke orang itu, kita berbaginya tuh dengan lapang hati tanpa ngerasa harus dipamrihin. Karena it's not about dianya kan, tapi tentang bagaimana saya bisa bertumbuh dan juga berkontribusi dalam artian deliver purpose saya, tujuan saya ada di sini. Nah, pertanyaannya gini buat mereka. Oke, Mbak V, Mas Billy, thank you udah berbagi. Saya tahu purpose hidup itu penting. Gimana caranya untuk tahu purpose hidup? Satu, harus jujur dulu, jadi diri sendiri dulu. Jangan berusaha jadi orang lain. Saya ini siapa sih? Jujur dulu nih. V itu lebihnya ini, V itu kurangnya ini, V itu sukanya ini, V itu nggak sukanya ini. Dan itu juga membutuhkan integriti terhadap diri sendiri gitu loh. Nggak menyangkal hati sendiri gitu ya. Walaupun kedengarannya sama semua orang, apa sih itu gitu, semua orang ke kanan, saya kok ke kiri sendiri maunya ya. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu, nggak ada salah, nggak ada yang benar. Nah itu satu, jadi diri sendiri dulu, jujur dengan diri sendiri, kemudian dari situ kita review pengalaman yang dialami oleh Billy dan saya pasti lain. Yes. Dan itu pasti ada artinya. Betul. Saya percaya bahwa setiap situasi yang saya alami, setiap orang yang ketemu sama saya, itu ada maksudnya. Termasuk kalau ada orang yang trigger sakit dalam diri saya, itu ada maksudnya. Biasanya kalau saya lihat itu mirroring, mencerminkan saya sendiri. Apa yang saya butuhkan. Misalnya tadi, dulu tuh saya egonya kenceng banget gitu ya. Jadi sengaja tuh sepertinya saya ditemuin sama orang-orang yang frekuensinya sama. Bukan. Supaya mengkonfront ego saya sendiri. Iya kan? Jadi kayak ya saya lihat kenapa sih saya mengalami cancer gitu ya. Ya bukan karena Tuhan jahat sama saya, bukan karena saya lagi dihukum, bukan, tapi lebih ke arah emang Faye harus belajar sesuatu. Dan cara dia belajar dengan adanya cancer ini, actually saya belajar banyak tentang ego, tentang menjadi diri sendiri, tentang mencintai diri sendiri, gitu kan? Itu semua saya dapetin banyak di situ. Pertanyaan terakhir, singkat aja. Orang-orang banyak banget anak muda yang ketika kejedot tembok, kemudian dia down, kemudian dia nggak tahu gimana caranya bangkit. V udah ngalamin kanker stadium 4B, yang katanya tadi next step-nya ya udah bye-bye. Bye-bye. Katanya saya masih bisa hidup tahun depan 15-18%. Kalau berdasarkan statistik ya. 15-18%. Oke, berdasarkan statistik dari dokter gitu ya. Nah, gimana caranya waktu itu bisa punya kekuatan untuk bangkit? Fokusnya bukan pada hasil akhir kayak nanti saya masih hidup nggak? Bukan. Tapi pada prosesnya. Kalau hari ini saya bangun dari tidur dikasih nafas, artinya berterima kasih, bersyukur, I do my best dalam artian melakukan hal yang memang aku mau lakukan, belajar hal yang memang aku mau belajar dengan keyakinan bahwa nilainya saya, nilai hidup saya itu bukan dari hasil akhir apa yang saya dapatkan, tapi dalam prosesnya ini, situasi apapun, apa yang saya belajar, bagaimana saya bisa bertumbuh dan pada akhirnya bisa berkontribusi untuk orang lain gitu kan. Wow, so you're no longer take life for granted ya. Every second semuanya disyukurin ya.
udah dikasih second life dong ini. My goodness. Jadi kayak, to be honest ya, second life. It's kayak buat saya, udah kayak bukan hidup saya sendiri aja. Udah kayak apa ya, maksud itu nothing tulus. Jadi saya kali ini hidup yang kedua itu, bukan untuk saya sendiri loh. Gitu ya, jadi ya lebih nggak ada beban. Wow, you're blessed. Harus bersyukur banget dan thank you so much udah mau datang malam ini untuk sharing buat kita semua. Be blessing to others. Selalu. Terima kasih. Thank you so much. Alright, that's it perbincangan saya dengan Faye. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber pada malam hari ini. Langsung ke Instagram saya di @bilibunyote. Tulis apa aja yang kalian dapetin supaya bisa menangin hadiah dari Optixes ya. Dan juga 2 buah buku saya. Dan semua video Unlock bisa ditonton di channel YouTube-nya Metro TV dan di bilibun.com. Alright, so until next month. Be inspired, I'll see you on top. Thank you so much. Terima kasih banyak. Oke. Yang banyak duitnya tadi ya? Ini banyak duitnya tadi, bener. Tapi bener nggak banyak duitnya? Duit itu semua itu adalah efek. Jadi bukan karena kita ngejar duitnya. So you no longer take life for granted ya. Every second semuanya disyukurin ya. Udah dikasih second life dong ini. My goodness. Jadi saya kali ini hidup yang kedua itu, bukan untuk saya sendiri loh. Ya. Metro TV